akan saya coba karya-karya reproduksi Cak Nur. Saya mau lihat ini dalam dunia kita saat ini. Kalau kita lihat dalam situasi pandemik, yang dihadapi dunia ini saat ini, setiap manusia dimanapun mereka ada, berbagai tekanan. Bagaimana menemukan hidden wholeness, kesempurnaan yang tersembunyi, hidden wholeness. Pak Muzirus, mungkin dari Anda saja deh. Pak Muzirus. Baik, saya coba. Oke, saya coba ya. Oke. Tentu sebagai manusia memiliki tujuan dan sasaran untuk menghadapi tekanan ini. Intensinya baik, tapi belum tentu kita semua bisa melangkah lebih jauh. Kenapa? Karena menurut saya kita tidak terhubung dengan otentik. Dengan pernyataan masalah tersebut, saya menelusuri beberapa jejak pemikiran Cak Nur. Saya mau lihat dengan paradigma integritas terbuka dalam pemikiran Cak Nur. Jadi saya akan membagikan 3 poin. Pertama, paradigma integritas terbuka dalam pemikiran Cak Nur. Yang kedua, spiritualitas yang dibutuhkan untuk integritas terbuka ini. Dan yang ketiga, sikap ini mampu menciptakan ruang praktek ketaatan kepada kebenaran. Ini mampu menciptakan ruang praktek ketaatan suaranya melantun-lantun. Pada boleh pakai earphone ke? Kita bisa katakan bahwa Cak Nur dari kepada kita, maaf Pak, kita bisa katakan bahwa Cak Nur dari kepada kita mental model yang membantu kita untuk belajar dan untuk membantu kita saya pikir dengan pemikiran Cak Nur dan untuk belajar dan untuk mengubah hidup. Dia membantu kita. Saya pikir dengan pemikiran Cak Nur dan apa yang beliau beri kepada dunia kita, mengubah dia membantu kita untuk pikir, untuk belajar, dan untuk mengubah hidup. Prinsip dasar integritas terbuka. Next. Halo suster. Bisa dibuka, dimatikan dulu yang satu suster. Di mute yang salah satu dari device-nya suster. Nah, sudah? Ya, coba. Bagaimana? Boleh. Budi lebih baik sekarang? Ya, lebih baik. Ya, sudah? Baik. Prinsip dasar integritas terbuka, keterbukaan terhadap klaim kebenaran, respon terhadap relativisme. Baik, prinsip dasar integritas terbuka, keterbukaan terhadap kebenaran, pengalaman langsung terhadap relativisme, mempertahankan keunikan setiap agama, dan keempat, pengalaman langsung tentang pengetahuan ketika Dr. Jarat, maaf ya, suaranya melantun. Boleh di satu channel lah. Diharapkan seorang beriman sanggup secara jujur meyakini agamanya sendiri, sehingga dapat menawarkan kebenaran kepada orang lain. Diharapkan seorang beriman sanggup secara jujur meyakini agamanya sendiri, sehingga dapat menawarkan kebenaran kepada orang lain. Dan sekaligus terbuka pasti baik demi masyarakat yang haus untuk pengetahuan yang benar beragama lain. Halo, sikap seperti ini sikap ini bisa haus untuk pengetahuan yang benar. Apakah Anda semua bisa lihat slide saya? Sikap ini bisa disebut yang prinsip dasar integritas terbuka. Halo, Jera. Apa Anda semua bisa lihat slide saya? Itu yang kedua, yang prinsip dan integritas terbuka. Device semua dimatikan dulu yang satu.
menelusuri paradigma integritas terbuka atau open integrity dalam pemikiran Chuck North. Menelusuri paradigma integritas terbuka atau open integrity dalam pemikiran Chuck North. Sebab ini pengalaman itu ialah penghayatan yang pekat akan situasi. Sebab ini pengalaman itu ialah berada di penghayatan yang, dan Chuck North katakan bagaimana ia bisa bertemu dengan zat yang maha tinggi. Akan situasi yang sedang pertemuan berada dengan sendirinya juga merupakan puncak kebahagiaan. Sesuatu yang sebetulnya tak pernah terlihat oleh mata. Sebab dalam pertemuan ini ada rahasia kebenaran dan persingkat. Maaf Jera. Halo, maaf Jera. Suster Jera. Halo, Suster Jera. Suster Jera, okey ke? Hello Sister Jarat, suaranya ditutup itu. Oke, sekarang bisa? Ya, boleh. Ya, teruskan. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, beberapa sikap yang saya pikir kita bisa ambil dari Chuck North itu. Untuk ambil waktu untuk mengundurkan diri. Tapi sebagai dorongan hidup bermoral, pengalaman mistis kaum sufi yang sebetulnya merupakan pengalaman mistis kaum mulai sadar sufi tentang yang siapa sebetulnya merupakan satu kedahsyatan. apa spiritualitas kita yang mulai bisa diambil dari Chuck North untuk tentang sikap siapa integritas di- terbuka. Apa spiritualitas adalah yang Hanif bisa secenderung diambil untuk sikap integritas? setiap anak yang lahir di dunia dilahirkan dalam kesucian, dalam kebenaran, dan ini bagian diri kita. Fitrah yang hanif. Ada baiknya kita ingat kembali bahwa setiap perencanaan kebudayaan yang hendak menegaskan pada semangat substansi Islam. Slide nomor 6, Pak. Bisa lihat slide nomor berapa ya? Ya. Nombor berapa ya? Nombor 4. Nomor 6. Baik. Yang harus berangkat, kata Chuck North, dari satu pandangan falsafah perennial. Dari falsafah perennial ini kita bisa lihat hal seperti ini. Bahwa dalam hati setiap agama ada doktrin, ada guideline yang kita bisa lihat the nature of reality. Next slide, Pak, nomor 7. Ya. Satu metode yang kita bisa attain the real, sesuatu yang nyata.
Dan yang nyata itu menyatukan semua perbedaan kita. Dengan perennial, falsafah perennial ini, saya mau lihat dari Chuck Noor 3 hal. Prinsip, perspektif, dan interaksi. Prinsip kalau kita lihat hal-hal duniawi, next slide Pak. Hal-hal duniawi, jangkauan, kecerdasan, dan kehendak kita. Kalau kita lihat hal ini, kita bisa lihat bahwa kecerdasan is made for the absolute. Sedangkan kehendak made for the real. Kecerdasan ada satu fungsi dasar untuk membedakan apa yang permanen dan apa yang tidak. Sedangkan kehendak, fungsi dasar, kehendak itu attachment kepada yang permanen. Ini prinsip dari pikiran falsafah perennial. Dari pikiran Chuck Noor, beliau katakan untuk prinsip bimbingan hidup, guiding principle, ini perlu sebuah masyarakat bebas dan merdeka, kesetiaan kepada kesucian hati nurani. Kita bisa mengerti kecerdasan dan kehendakan itu kalau kita setia kepada kesucian hati nurani. Atau freedom of conscience. Conscience, hati nurani yang paling dalam. Di mana ada enlightenment, ada love, ada peace, ada harmoni. Justru paham kemanusiaan universal menghendaki agar kita percaya kepada potensi kepada setiap pribadi. Tadi Pak Budi dan Pak Gaus bicara banyak apa yang Chuck Noor beri kepada dunia. Untuk saya, yang paling kuat yang Chuck Noor beri kepada dunia, dia membantu manusia sadar bahwa kami punya potensi untuk kebaikan, kita punya potensi untuk mengerti hati nurani kita. Jadi toleransi ya, tetapi the truth pertama kembali ke teks dan dari sini kita akan lihat dapat toleransi. Kemanusiaan universal juga menghendaki agar kita percaya kepada kebaikan bersama yang dihasilkan oleh dinamika. Next slide, Pak. Slide selanjutnya, Bapak. Mempertaruhkan kepada bimbingan nurani kemanusiaan universal. Kita semua bisa universal karena saya bisa katakan bahwa pertama-tama tujuan Chuck Noor untuk membentuk komunitas manusia yang mengatasi segala hal yang membedakan kita dan membuat kita kurang manusia. Membentuk the human community. Perspektifnya, next slide. Masyarakat yang bahagia dengan kebebasan dan kemerdekaannya, ini disebut hubungan kasih ilahi yang suci, yang ramah, dan agape. Satu kasih yang membawa kita lebih daripada kasih eros, kasih filial, atau filia, kepada kasih agape. Potensi manusia akan keluar sesungguhnya dan untuk menghadapi orang lain, untuk melewati atau menghadapi atau melampaui batasan-batasan untuk kebaikan orang lain.
Ini semangat cinta kasih ilahi. Itu terlahir sikap penghargaan yang tulus dan pandangan penuh harapan kepada sesama manusia. Prinsip perspektif. Bagaimana Cak Nur melihat interaksi? Next slide. Untuk dapat berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Jadi Cak Nur katakan, kalau kita mau dengan dunia luar, kita tidak bisa hanya loncat ke dunia luar. Kita perlukan pijakan kaki yang kuat dari hati ke kaki. Yaitu mantapnya harkat dan martabat bangsa dan negara atas dasar nasionalisme, patriotisme yang didukung oleh kesadaran tinggi untuk menjaga dan melindungi seluruh wilayah tanah air sebagai kesatuan negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saya pikir bagus kalau kita semua baca ini berulang-ulang untuk siapkan diri untuk Hari Kemerdekaan Indonesia besok. The free sovereign nation state. Dari mana kita bisa dapat freedom? Next. Dari prinsip perspektif dan interaksi, kita dapat manfaat. Merit pertama untuk menemukan atau untuk terus mencari the eternal truth. Kedua, falsafah perennial itu seperti satu efek terapeutik. Ya. Karena kita encounter, kita bercakap, kita tahu kebenaran kita sendiri, sekaligus kita bisa sadar bahwa kalau kita sungguh-sungguh tahu kebenaran tradisi kita atau agama kita sendiri, dan ini dapat ekspresi dalam tradisi yang lain. Sekaligus kita menambah pengertian kebenaran tradisi atau agama kita sendiri. Yang ketiga dan paling penting, dan saya pikir paling penting dalam dunia kita sekarang, great urgency untuk semua agama bertemu bahwa kita bisa kenal agama dalam berbagai bentuk. Kita bisa mengenal Tuhan dalam diri, dalam tetangga, dalam tradisi, dalam agama, dan seterusnya. Next. Next slide. Kebenaran ontologis dan sosiologis. Ini satu sikap juga yang kita perlu. Satu kebenaran yang tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya pendukung disebut kebenaran ontologis. Nah, ini semua definisi Cak Nur ya. Sedangkan kebenaran yang kita terapkan dalam masyarakat dalam rangka demokrasi adalah kebenaran sosiologis. Yaitu suatu kebenaran relatif yang menjadi sangat kuat karena didukung oleh orang lain, orang banyak. Maka kita harus secara manusia atau normal ya, norma, orang akan ikut mayoritas. Kita harus mengikuti suara terbanyak. Ini terjadi juga dalam voting. Tapi saya senang sekali bagaimana Cak Nur melihat kebenaran ontologis dan sosiologis itu dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, Nabi juga melakukan dalam beberapa kasus, Nabi pernah kalah suara dan beliau mengikuti suara terbanyak, ya, karena dia bagian masyarakat. Tapi kebenaran dalam persoalan itu adalah kebenaran yang sangat relatif. Kita bisa lihat, maka Nabi bukan suatu kebenaran ontologis, tapi kalau menyangkut kebenaran ontologis, kebenaran karena sikap atau nilai satu hal yang memang benar dalam dirinya sendiri, maka Nabi tidak musyawarah. Ini menarik sekali. Karena secara alami kita akan ke orang, seringkali kita mau mandiri, kita tidak perlu dengar orang lain. Di sisi lain, kita akan ikut mayoritas, mau ikut yang lain. Tapi kita bisa petik pelajaran ini dari Nabi. Untuk kalau kita mau sesuatu yang berdasarkan nilai yang real dan kembali ke diri sendiri, kita tidak perlu musyawarah. Ini perlu keberanian. Beliau menentukan sendiri berdasarkan wahyu. Wahyu menjadi titik keberangkatan Nabi Muhammad.
Hal ini dikarenakan Nabi memiliki hubungan vertikal dengan Allah secara pribadi. Ini satu sikap yang kita butuhkan. Berserah kepada Allah. Berserah kepada kebenaran. Next slide. Saya tidak akan panjang lebar karena Gauss sudah bicara banyak tentang tauhid. Tapi apa itu tauhid? Berserah kepada kebenaran. Tauhid, konsekuensi terpenting yang murni adalah pemutusan sikap pasrah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hanya kepada kebenaran. Tanpa kemungkinan memberi peluang atau melakukan sikap serupa kepada sesuatu apapun atau siapapun selain kepadanya. Inilah al-Islam yang menjadi intisari semua agama yang benar. Kalau kita kembali betul kalau kita berserah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada kebenaran, dan di sana kita semua bisa punya otoritas untuk mengerti, untuk mengalami, untuk punya ilmu huduri. Berkenan dengan makna al-Islam itu ada baiknya di sini dikemukakan penjelasan seorang otoritas yang kita tahu dari yang paling terkemuka. Yang saya katakan tadi, titik temu agama-agama, menurut Chuck Noor, kita bisa bertemu kalau kita berani kembali ke teks, ke agama al-ahal kitab masing-masing. Ketiga, bagaimana ruang praktek ketaatan kepada kebenaran? Next, Pak. Next. Next slide, Pak. Nah, ini sebetulnya ada animasi ya untuk slide ini. No, sebelumnya dengan wajah perempuan ini. Ya. Ini sebetulnya slide ini punya animasi, tetapi mungkin susah dari host, tapi nggak apa-apa. Kita bisa lihat ini dalam ruang praktek ketaatan. Menerima pengetahuan. Ya, sini dia. Menerima pengetahuan. Kita perlu mengamati. Untuk itu, duduk diam, menyimak, dan mulai mengerti wawasan. Wawasan yang sudah ada dalam lubuk hati kita masing-masing. Dan di sana ada satu transformasi yang akan terjadi. Jadi saya bisa katakan sikap terbuka sama dengan apa yang Chuck Noor katakan, sikap tahu diri. Sikap terbuka adalah bagian dari sikap tahu diri. Yaitu tahu bahwa diri sendiri mustahil mampu meliputi seluruh pengetahuan akan kebenaran. Sikap tahu diri dalam makna yang puji, sehingga ada ungkapkan kebijaksanaan. Bahwa barang siapa yang tahu diri, maka dia akan tahu Tuhan. Artinya, kesadaran orang akan keterbatasan diri adalah akibat kesadarannya akan ketidakterbatasan dan kemutlakan Tuhan. Jadi tahu diri sebagai terbatas adalah isyarat tahu tentang Tuhan sebagai tak terbatas. Yang bersifat serba maha. Tapi untuk tahu diri, membuat orang juga rendah hati. Humility, humus. Kembali ke asalnya. Harap tidak dicampur adukan dengan rendah hati.
Betul. Dan sikap rendah itu adalah permulaan adalah sikap jiwa yang suka menerima atau reseptif terhadap kebenaran diri, kebenaran orang lain. Inilah pangkal iman dan jalan menuju kebenaran. Next. Next, Pak. Lagi 5 minit ya. Ya, next. Next slide, Pak. Ya sudah. Laginya. No, sebelumnya. Nggak apa-apa. Di tengah ada keraguan sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Di tengah ada keraguan bahwa semakin taat seorang kepada agamanya, ada satu ide ya, bahwa apalagi keraguan tersebut sering didramatisasi dengan pernyataan bahwa semakin taat seorang kepada agamanya, semakin ia tidak toleran. Atau sebuah pernyataan yang jelas bertentangan dengan penafsiran sebelumnya, bahwa semakin dekat dengan Al-Quran, seorang akan semakin toleran. Next, Pak. Sikap keterbukaan atau idea of progress. Lanjut, Pak. Next, Pak. Oke. Idea of progress dan sikap terbuka, kita bisa lihat ini manusia berintegritas. Sebenarnya jika seorang muslim benar-benar konsisten dengan ajarannya, maka kata traktor, nilai idea of progress tidak perlu lagi dikemukakan sebab sebenarnya telah ada padanya. Next. Jadi kita lihat, inilah prinsip yang menggambarkan kesatuan dalam keanekaragaman. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa dengan itu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti keriduannya, menuju jalan kedamaian dan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dengan izinnya dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Tapi selanjutnya katanya, mereka yang sungguh-sungguh mencari jalanku, ridhoku, pasti kami akan tunjukkan berbagai jalanku. Jadi saya katakan memiliki sesuatu yang diperlukan untuk menjadi sebuah agama yang terbuka. Di depan kita ada banyak jalan, kita perlu pilih. Terakhir untuk kesimpulan. Next slide, Pak. Nah, setelah kesimpulan saya bisa katakan bahwa wahyu mempengaruhi pikiran atau hidup traktor. Al-Quran, hadis, kesepakatan manusia, dan hati nurani. Di sini relationship antara paradigma integritas terbuka, spiritualitas, dan sikap ketaatan kepada kebenaran, saya bisa katakan membawa perdamaian. Perdamaian untuk dunia kita saat ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Gerard atas kupasan yang sangat menarik tersebut sebentar tadi, lebih fokus kepada aspek-aspek nilai-nilai keagamaan plural dalam ajaran agama yang penting untuk dihayati dari sudut cinta, kasih sayang, untuk dihayati oleh semua orang dan penganut mana-mana agama sekalipun, sama ada Islam, Kristian dan sebagainya, itu semuanya perlu memahami pentingnya untuk saling menyayangi antara satu sama lain demi menjamin kesejahteraan sejagat. Dan perkara ini tidak semestinya memerlukan kepada pengajian agama yang sangat dalam, cukup common sense seorang manusia untuk menghormati, toleran terhadap sesiapa pun yang berbeza di antara mereka, sama ada perbezaan itu dari sudut warna kulit, dari sudut ras, bangsa, agama sebagainya, itu cukup untuk kita menghormati kepercayaan orang lain dan sama-sama kita bangunkan diri kita sendiri demi menjadi seorang insan yang terbaik sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini. Jadi begitu ketiga-tiga panelis yang sangat menarik
tentang perbincangan pemikiran Cak Nur dari sudut yang perbentangan masing-masing yang sangat menarik, dan saya kira sekarang terbuka kepada untuk sesi soal jawab. Saya ingat bacakan soalan yang terdapat di Q&A ini. Soalan pertama daripada Samsuri kepada Dr. Budi Munawar. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, teologi inklusif model Cak Nur, seberapa besar keberterimaannya sebagai konten dan fondasi yang menguatkan Pancasila sebagai civil religion guna mengendurkan eliminasi fundamentalisme keagamaan yang makin marak dengan hadirnya radikalisme ekstrim keagamaan. Jadi mungkin secara rumusan soalan pertama ini, bagaimana teologi inklusif model Cak Nur ini dapat mengendurkan radikalisme ekstrim agama yang terdapat pada hari ini. Sebagai contoh ada ISIS dan sebagainya, itu bagaimana untuk kendurkan lagi dengan melalui teologi inklusif model Cak Nur. Yang kedua, bagaimana civic pluralisme itu dikembangkan di Universitas Paramadina. Jadi silakan kepada Dr. Budi Munawar untuk menjawab soalan daripada Samsuri tersebut. Okey, langsung sekarang? Ya, sila. Okey, baik, terima kasih Pak Syamsuri. Pertanyaan yang pertama, itu sesuatu yang justru sekarang sangat relevan ya di Indonesia. Saya tadi menyebut bahwa sekarang di pemerintah Indonesia itu ada suatu mainstreaming moderasi beragama, itu istilahnya. Faham moderasi beragama atau kalau kita bicara Islam ya moderasi Islam lah. Ada suatu keinginan pemerintah untuk memainstream faham yang lebih moderat dalam beragama di Indonesia. Nah, kalau kita lihat mengapa itu dilakukan oleh pemerintah, jawabannya adalah untuk apa yang Anda sebut tadi, mengurangi radikalisme ekstrem ini. Jadi moderasi beragama itu adalah suatu kontranarasi untuk narasi-narasi radikalisme atau narasi-narasi ekstrim. Dan seperti saya tadi juga sudah sebut, moderasi beragama ini sebenarnya adalah perkembangan lebih lanjut dari teologi inklusif seperti Cak Nur. Dan karena teologi inklusif itu sudah memainstream di banyak pemikir dan pemikiran di Indonesia, maka sekarang terkristal di dalam suatu program gitulah atau suatu pandangan nasional mengenai moderasi beragama yang ini akan di mainstream di seluruh kementerian dan juga di dalam masyarakat di Indonesia untuk menghindari ekstremisme. Jadi itu jawaban yang pertama. Dan kalau soal menerima Pancasila itu seperti yang tadi juga sudah saya sebut, keislaman, keindonesiaan, kemodernan itu sebenarnya titik beratnya adalah teologi inklusif. Nah, itu berarti teologi inklusif memang dikembangkan oleh Cak Nur juga untuk menerima Pancasila. Dan penerimaan Pancasila ini adalah buah dari proses yang disebut dengan sekularisasi. Tadi kita sudah membicarakan ini, Gauss sudah menyebut juga banyak mengenai soal sekularisasi ini. Jadi dengan sekularisasi kita bisa menerima faham ideologi negara yang didasarkan bukan pada agama atau pada Islam, tapi didasarkan pada Pancasila. Nah, di Indonesia kita punya suatu faham yang sudah dikembangkan jauh sebelum Indonesia merdeka yang menjadikan Pancasila sebagai titik temunya ya. Istilah civic religion itu adalah istilah yang memang dipopulerkan oleh Cak Nur juga, walaupun istilah ini awalnya dari Robert Bellah, seorang sosiolog yang juga mengamati banyak mengenai sejarah Islam. Nah, Cak Nur mengambil istilah civic religion ini sebagai satu agama sipil, di mana di dalam agama sipil itu kita punya faham atau
perspektif yang bisa menyatukan perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan ras, yang dalam istilahnya Cak Nur itu civic religion itu adalah Pancasila. Tapi istilah civic religion atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin Malaysia juga, menjadi agama sipil itu bisa menjadi kontroversial juga ya. Sehingga kemudian sekarang di wacana teman-teman lebih banyak menggunakan istilah titik temu lah. Jadi Pancasila itu adalah titik temu dari berbagai macam perbedaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kemudian kita bisa satu mengembangkan keindonesiaan kita. Nah, civic pluralism itu adalah paham pluralisme yang didasarkan pada tadi itu civic religion itu, atau pada pandangan-pandangan titik temu yang di Indonesia kita punya suatu cara mengelaborasi filsafat Pancasilanya, falsafah Pancasilanya itu, dan ini dari filsafat Pancasila itulah kemudian diturunkan civic pluralism. Tapi civic pluralism sendiri sebagai suatu pikiran, dia juga berkembang di dalam ilmu-ilmu sosial ya, sehingga kita tahu bahwa bagaimana civic pluralism itu bisa dikembangkan dalam masyarakat berdasarkan pengalaman terbaik di masyarakat dunia. Kita sudah punya itu mungkin itu Muzirul. Okey, terima kasih kepada Dr. Budi. Soalan kedua, saya kira soalan ini saya ingin nak tujukan kepada Ahmad Gaus, iaitu bagaimana pendapat pembicara, apakah jaringan Islam liberal itu sama ada beza atau tidak dengan idea Cak Nur? Jadi Ahmad Gaus punya pandangan bagaimana? Adakah gagasan idea Cak Nur itu sama atau tidak dengan jaringan Islam liberal? Terima kasih, Saudara Muzirul. Jadi, jaringan Islam liberal atau JIL itu didirikan oleh murid-murid Cak Nur. Apakah mereka terpengaruh oleh Cak Nur atau bukan? Apakah Islam liberal itu sama dengan pemikiran Cak Nur atau tidak? Itu terserah bagaimana menginterpretasikannya. Saya menulis sebuah tesis magister bahwa anak-anak dari jaringan Islam liberal ini justru lebih liberal dari Cak Nur. Menurut saya mereka lebih liberal dari Cak Nur. Ada banyak hal yang tidak diungkapkan oleh Cak Nur karena mungkin pada waktu itu kondisinya berbeda atau belum muncul masalahnya. Kemudian sekarang direspon oleh teman-teman dari jaringan Islam liberal. Nah, Ulil Absar Abdallah ada nggak ya di sini ya? Ulil Absar Abdallah itu muncul ke permukaan karena sebuah artikel yang sangat bombastis di harian Kompas. Judulnya itu menyegarkan kembali pemahaman Islam, menyegarkan kembali pemikiran Islam ya. Itu Bud ya? Ya mirip-mirip lah. Ya, menyegarkan kembali. Nah, itu kan artikel yang judulnya sama 30 tahun yang lalu, tahun 70-an ditulis oleh Cak Nur juga. Judulnya menyegarkan kembali pemahaman Islam. Apakah Cak Nur baru? Tidak juga. Karena 30 tahun sebelumnya, Bung Karno juga menulis hal yang sama. Judulnya memudahkan pengertian Islam. Jadi sama. Jadi kalau dirunut sebetulnya pikiran-pikiran ini di dunia ini tidak ada yang baru. Semua hanya mereproduksi memperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya. Nah, Islam liberal ini kan menjadi jelek itu karena keberhasilan kampanye kelompok-kelompok fundamentalis. Kalau kita pertanyakan secara mendasar, secara esensial, what's wrong with liberal Islam? Itu kan pertanyaannya terkait dengan what do you think of liberal Islam? Atau what do you think with liberal values? Yang dimaksud dengan nilai-nilai liberal itu apa? Kalau kita baca konsepnya, nilai-nilai liberal itu kan toleransi, hak asasi manusia, kesetaraan, perdamaian. Apa yang salah dari itu semua? Maka menurut Cak Nur, nilai-nilai liberal itu
sebetulnya adalah nilai-nilai yang dipraktekkan oleh Barat yang diambil dari Quran. Pernah ada satu masa Cak Nur mengatakan, Budi mungkin ingat, Al-Quran ini sangat liberal. Saking liberalnya, orang Islam itu takut dengan Qurannya sendiri. Gitu. Salah satu contohnya, mengenai, tadi disebut mengenai kesamaan agama-agama. Itu kan ide yang paling, gagasan yang paling ditolak oleh banyak orang. Ya. Ini saya mau bacakan satu parafrase, satu paragraf dari Cak Nur. Ketika Cak Nur membaca surat Asy-Syura ayat 13, dia menjelaskan seperti ini. Bahwa syariat itu sama pada semua agama. Poinnya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa mereka, para penentang itu, tidak mengerti dan tidak sanggup memahami bahwa pada dasarnya agama-agama itu adalah satu. Dan semua nabi dan rasul Tuhan mengajarkan hal yang sama. Itu pandangan Cak Nur seperti itu. Apakah itu liberal? Tentu terserah orang, itu kan masalah apa kategori ya. Tadi Budi sudah bilang inklusivisme, pluralisme, eksklusivisme dan sebagainya. Kalau menurut saya orang seperti Cak Nur ini agak terlalu riskan untuk diberi kotak-kotak semacam itu ya. Sebab orang melihat, tadi bilang aktivis LSM itu melihat Cak Nur kurang kurang realistis. Mereka itu ada di kiri, sehingga melihat Cak Nur ada di kanan. Sementara kelompok fundamentalis ada di kanan, sehingga melihat Cak Nur terlalu kiri. Jadi sebetulnya Cak Nur itu ada di tengah-tengah. Siapa yang mempengaruhi Cak Nur? Menurut saya, tadi kan ada diskusi apakah Ibnu Taimiyah ataukah Fazlur Rahman? Ya Budi ya. Itu kan sebetulnya dua sosok yang bertentangan. Fazlur Rahman adalah sosok yang sangat progresif. Kalau tidak bisa dikatakan liberal, makanya dia diusir dari Pakistan. Sementara Ibnu Taimiyah adalah seorang skripturalis, fundamentalis, dan nenek moyangnya kaum Wahabi. Bagaimana Cak Nur bisa dipengaruhi oleh dua orang yang kontradiktif semacam ini? Sebenarnya menurut saya agak susah ya diberikan kategori semacam itu. Mungkin Cak Nur melampaui keduanya atau tidak dipengaruhi siapa-siapa. Kalau Cak Nur banyak mengutip Fazlur Rahman, banyak mengutip Ibnu Taimiyah, itu belum tentu dia dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah, belum tentu dia dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Karena inti dari pemikiran Cak Nur adalah gerakan pembaruan pemikiran Islam pada tahun 70-an ketika dia belum berkenalan secara intensif dengan Fazlur Rahman dan Ibnu Taimiyah. Terus siapa yang mempengaruhi Nurhalis Majid? Yang mempengaruhi Nurhalis Majid menurut saya adalah orang yang memiliki pikiran yang sama dengan dia. Siapa itu? Menurut saya pada waktu itu adalah Bung Karno. Karena Bung Karno yang bicara mengenai sekularisasi pada tahun 30-an. Bung Karno yang bicara mengenai negara nasional pada tahun 30-an. Tapi kemudian tidak tuntas debat itu dilanjutkan oleh Cak Nur. Sehingga saya bilang tadi, di tangan Cak Nur lah debat mengenai negara Islam ini tuntas. Karena dia seorang ulama, kalau Bung Karno kan bukan ulama. Tidak mengerti banyak mengenai teologi. Nah, Cak Nur membahas ini dalam kerangka teologi dan menurut saya itu tuntas. Sehingga tadi ada pertanyaan di chat itu, siapa ini dari Adi ya, conceptually completion, tapi secara praktek perdebatan tentang agama dan negara masih berlangsung sampai sekarang. Oh tentu saja, kalau wacana itu pasti akan terus berlanjut sampai kapanpun. Tapi aspirasi negara Islam, Islam sebagai aspirasi politik gitu, yang diperjuangkan oleh partai itu sudah tidak ada sekarang. Yang sekarang diperjuangkan itu kan khilafah Islamiyah oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Itu kan bukan urusan debat ilmiah, bukan urusan debat ilmiah. Kalau kita mau menanggapi silakan saja, tapi itu sebenarnya lebih pada persoalan Menko Polhukam, urusan Menko Polhukam, urusan tentara, urusan polisi, bukan urusan kita para ilmuwan. Jadi apakah ada hubungan antara pikiran-pikiran jaringan Islam liberal dengan Nurhalis Majid? Pada tahun 70-an Cak Nur mengatakan perlunya kelompok pembaharu yang liberal. Dan yang dimaksud dengan liberal di situ adalah nilai-nilai yang menghendaki adanya toleransi, kesetaraan, kebebasan. Ada yang salah dengan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahmad Gaus, Mas Ahmad atas kupasan itu tadi. Saya mau tujukan soalan kepada Dr. Gerard
kerana belum ada soalan untuknya, jadi saya hendak tujukan soalan kepada Dr. Jerat. Berhubung dengan teologi inklusif, teologi inklusif Cak Nur ini, apakah sebab Cak Nur ini berpangkal daripada tradisi Islam untuk melahirkan teologi yang inklusif. Jadi sepanjang pembacaan Dr. Jerat terhadap teologi inklusif Cak Nur ini, apakah daripada tradisi Kristen itu dapat menerima idea gagasan Cak Nur ini? Jadi dari sudut teologi Kristen, apakah teologi inklusif Cak Nur ini dapat diterima? Dan ada satu soalan daripada audien kepada Sister Jerat, katanya apa saja fikiran Cak Nur untuk membangun integritas terbuka dalam mengelola keberagamaan. Jadi soalannya, apakah idea Cak Nur untuk membangunkan integritas terbuka dalam menguruskan keberagamaan agama di Nusantara ini? Jadi Sister Jerat. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat pemandangan atau pikiran Cak Nur inklusif, di mana Cak Nur katakan bahwa setiap agama punya tempat, setiap agama punya kebenaran, setiap agama punya hak untuk bicarakan tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang kebenaran, tentang klaim kebenaran. Dari sudut pandang Cak Nur seperti ini, tidak jauh dari pikiran Kristiani. Apalagi setelah Vatikan II, di mana dulu gereja juga eksklusif, tapi setelah Vatikan II, kita fokus, ada satu fokus kepada keselamatan. Bahwa setiap agama punya kebenaran sendiri, sehingga dalam Vatikan Council II juga ada satu bagian disebut Nostra Aetate, di mana fokus kepada setiap agama punya tempat masing-masing menurut kebenaran truth claim mereka dan core belief-nya. Jadi kalau kita lihat pemandangan atau pikiran Cak Nur secara inklusif, ya sama dengan tidak jauh, saya bisa katakan dari pikirannya Cak Nur. Ketika saya melihat pikiran Cak Nur tentang inklusif, pluralis, kalau kita gabung dua pikiran dia ini, saya bisa katakan ini integritas terbuka. Kenapa? Karena integritas terbuka itu persis itu. Mengakui bahwa setiap agama berbeda. Tidak hanya katakan, kita tidak hanya ke arah kesamaan, tetapi kita, kita semua berbeda. Perbedaan ini akan membawa kekayaan, mutual enrichment. Kita semua pergi ke kebenaran yang sama, yang absolut. Untuk setiap agama, kita perlu sadar bahwa yang Cak Nur sering kali bicara tentang keterbukaan, ya. Jadi kita terbuka terhadap agama kita sendiri, maupun kita buat satu ruangan, satu space untuk terbuka kepada orang lain, tetapi tidak berhenti di sana. Kita juga terbuka terhadap orang lain untuk menginterpretasikan apa yang penting untuk agama saya sendiri. Justru di sana ada kesulitan. Nah, saya pikir Cak Nur tulis cukup banyak dan dia beri cukup banyak elemen dan nilai yang kita bisa pakai untuk satu keberanian. Kita berani orang lain menginterpretasikan truth claim kita kalau kita kembali ke yang dia sering kali katakan, kembali ke yang mutlak, yang absolute. Ini yang pertama. Yang kedua, yang integritas itu, sering kali Cak Nur juga bicara tentang seorang harus yakin dengan apa yang dia meyakini, apa yang dia imani. Kita tidak perlu
malu untuk katakan bahwa ini agama saya, ini truth claim saya, ini klaim kebenaran saya. Dan karena ini untuk saya absolute, tapi ini relatively absolute. Yang absolute, setiap agama akan katakan saya punya truth yang benar, yang absolute, karena saya mengakui. Saya serius dengan itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, Tuhan jauh lebih besar daripada hanya satu agama yang klaim atau satu agama yang katakan ini kebenaran atau ini arti Tuhan bagi saya. Kita hanya melihat satu segi kebenaran. We only see one dimension of the truth, gitu ya, atau absolute. Jadi absolute itu jauh lebih besar, dan saya pikir pikiran Cak Nur membawa kita untuk mengerti relatively absolute sekaligus belajar atau mementingkan, menghayati yang absolut. Nah, ini ada banyak yang kita bisa petik dari pikiran Cak Nur untuk integritas terbuka.